Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dari mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan, yang dimana kelompok kami membahas terkait pengukuran dan evaluasi penjaminan mutu. Saya Rio Meso Jenar. Dan saya Rizka Aulia. Kami dari Manajemen Pendidikan Islam semester 3 kelas B. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, teman-teman sekalian, ketika berbicara di manajemen pendidikan Islam itu ada mata kuliah tentang manajemen mutu pendidikan. Nah, dalam manajemen mutu pendidikan juga ada poin atau materi tentang pengukuran dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan. Nah, hal yang melatar belakangi pengukuran dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan itu berawal dari kita melihat kualitas pendidikan di Indonesia, yang dimana sekarang itu kan sudah sudah di tingkat kurang jos lah, atau kurang kualitasnya kurang baik, karena dimana ternyata di survei Political and Economic Risk Consultant atau PERS itu ternyata Indonesia itu kualitas pendidikannya di angka atau di peringkat ke-12 dari 17 negara di Asia, seperti itu. Nah, maka itu yang melatar belakangi kita membahas ini gitu kan. Bagaimana evaluasi dari mutunya, penjaminan mutunya atau pengukurannya seperti apa gitu ya. Lalu ironisnya lagi, ketika berbicara data di Indonesia itu hanya menempati peringkat ke-37 dari 57 negara yang disurvei, seperti itu. Nah, 549,5 triliun rupiah dana yang diberikan pemerintah Indonesia pada sektor pendidikan itu sangat besar sekali, teman-teman. Itu hal yang nilai yang fantastis lah ya ketika untuk berbicara pendidikan. Namun ternyata itu kurang menjamin atau kurang merata gitu ya. Pada akhirnya sekitar 20% dari APBN ini kan berarti kan teralokasikan kepada sektor pendidikan. Lalu kontribusi sektor pendidikan kepada GDP itu hanya 3,8%. Nah, itu yang melatar belakangi penjaminan mutu butuh kali dan sangat butuh gitu kan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan, seperti itu. Nah, ketika kita beranjak kepada pengertian pengukuran dan evaluasi penjaminan mutu, itu kan berarti berbicara proses pengukuran atau kinerja mutu itu prosesnya seperti apa gitu kan. Kinerja mutu pada tingkat satuan pendidikan melalui pengembangan model gitu kan. Evaluasi programnya seperti apa gitu kan, secara mandiri kah, dan juga biasanya penting gitu ya untuk dilakukan sebagai bentuk penjaminan mutu di sekolah, seperti itu. Nah, kalau berbicara itu tadi kan pengukuran ya. Kalau berbicara evaluasi penjaminan mutunya, karena melihat pendidikan itu merupakan kegiatan pengumpulan informasi untuk menetapkan apakah tujuan pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan tujuan. Nah, itu kan dilihat dari prosesnya, maka akhirnya harus ada evaluasi penjaminan mutu, seperti itu. Lalu pengukuran dan evaluasi penjaminan mutu ini sebagai alat pengendalian mutu dan akuntabilitas ya. Evaluasi ini diwajibkan mampu menyediakan informasi atau data ya yang akurat untuk dapat memberikan gambaran tentang mutu pendidikan, baik dalam bentuk keunggulan dan kendala yang dialami dalam proses pelaksanaan program pendidikan, seperti itu. Nah, pengukuran ini bisa dicapai, atau pengukuran dalam ketercapaian standar acuan mutu ini bisa dilakukan dengan satuan atau program pendidikan melalui monitoring ya, monitoring satuan gitu ya oleh pemerintah daerah, atau bisa disebut MSPD lah ya, monitoring satuan program pendidikan oleh pemerintah daerah. Lalu ada akreditasi, ada sertifikasi gitu kan, evaluasi gitu kan. Lalu ada ujian nasional gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya berbicara konsep dasar ya dan prosedur gitu ya, dan prosedur evaluasinya. Itu
bisa dijelaskan oleh kawan saya dari Saudari Rizka Aulia. Dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya kita membahas mengenai prosedur pengukuran penjaminan mutu pendidikan. Nah, mengukur standar pendidikan merupakan langkah krusial untuk menjamin kualitas dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Nah, prosedur standar penjaminan mutu pendidikan di sebuah lembaga pendidikan ataupun lembaga tinggi itu ada memiliki prosedurnya. Yang pertama adalah standar proses pembelajaran, di mana kalau misalnya kita tahu di lembaga pendidikan sekolah tinggi itu diukur mengenai beban studinya dalam satuan kredit semester. Tapi kalau misalnya di dalam sekolah itu kita mengatur mengenai mata pelajarannya dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada standar guru ataupun standar dosen. Nah, setiap guru atau dosen ini memiliki kriteria minimal seperti memiliki kualifikasi terhadap sertifikasi guru atau sertifikasi dosen. Kemudian ada lagi standar isi, dan selanjutnya ada instrumen penilaian akreditasi BAN-PT. Kemudian kita langsung selanjutnya, yaitu prosedur evaluasi penjaminan mutu pendidikan. Nah, evaluasi mutu pendidikan itu merupakan proses yang sistematis untuk menilai, mengukur, dan mengevaluasi kualitas dan efektivitas sistem pendidikan. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perbaikan, dan pengembangan dari kebijakan. Nah, evaluasi penjaminan mutu pendidikan ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, prosedur itu diawali dengan menetapkan siapa sih yang bertugas untuk melakukan evaluasi. Evaluasi apa gitu kan? Kita menentukan terlebih dahulu nih siapa petugas yang melakukan evaluasi. Kemudian selanjutnya ada tim evaluasi akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi standar dan SPI atau standar dikti untuk pendidikan atas ya, pendidikan lembaga pendidikan tinggi. Nah, kemudian untuk tim evaluasi ini menggunakan formulir ataupun menggunakan instrumen evaluasi yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang ketiga, tim evaluasi mencatat ataupun merekam temuan-temuan apa saja nih, apakah temuan itu berupa penyimpangan atau kelalaian ataupun kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar untuk pendidikan akademik, sehingga kita tahu apa saja kekurangannya sih, dan kemudian kita bisa memperbaiki di kemudian hari. Mungkin itu saja singkat dari saya. Ya, terima kasih kepada kawan saya. Jadi itu terkait pembicaraan atau pembahasan tentang pengukuran dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan. Ya, mungkin itu saja dari kami ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.